Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidak dapat dilepaskan dari sosok para pejuang kemerdekaan di masa lalu. Berjuang di medan perang sampai jalur diplomasi, semua dilakukan oleh para pendahulu kita. Jika bukan karena perjuangan para pahlawan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia tentu tak akan pernah terwujud. Alhamdulillah, berkat pengorbanan pahlawan yang tanpa pamrih, Indonesia kini menjadi negara yang maju dan disegani oleh berbagai bangsa di dunia. Bahkan seluruh rakyat Indonesia merayakan momentum 17-an setiap tahunnya seperti saat ini. Namun, di balik kisah heroik para pejuang bangsa, terselip sebuah kenyataan hidup mengharukan, bahkan getir, yang dialami oleh sebagian dari mereka. Ada sejumlah veteran yang di masa tuanya masih harus tetap berjuang dalam kehidupannya, seperti yang dialami oleh kakek Nandang Sutisna. Pria 77 tahun yang akrab disapa kakek Tisna ini dulunya adalah seorang penembak jitu. Ketika itu, kakek Tisna berstatus sebagai sosok sniper dari pasukan elit TNI, yaitu Kopassus. Keahliannya itu nggak main-main, sahabat Hikmah, di mana kakek menjadi salah satu penembak jarak jauh yang kerap diandalkan oleh negara dalam berbagai konflik hingga pertempuran. Sosok Tisna muda mampu membunuh musuh menggunakan senjata laras panjangnya dengan hanya sekali tembak. Keberadaannya sama sekali tidak disadari oleh musuh. Kakek Tisna pun masih ingat jelas beberapa penugasan yang ia alami, seperti diterjunkan untuk Perang Timur Timur di tahun 1975. Kakek dan para pejuang lain saat itu harus bertempur di hutan dan gunung. Berkesan waktu saya rebutan gunung, ponslot. Jadi ada brand di musuh, pakai nembak ke kita kena juga kan. Anggota kita kena satu mati, yang satu luka. Nah akhirnya komandan rebut tutup gunung. Aduh, saya jadi regu satu langsung kerayap aja. Jadi jam jam 6, sepi aja nggak ada. Akhirnya langsung pembersihan, aman. Tahu-tahu gunung satunya lagi yang pendek itu di belah sana. Langsung beng. Nah teman saya, Tis, kadio, Sunda kan, Tis, kadio. Emang kenapa? Anak buah gua, saya bilang kena. Wah lama. Ada. Jadi kita tuh dalam operasi harus muter, harus bulat gitu kan, keliling. Ini baru setengahnya balik. Soalnya ada yang meninggal sama luka. Tak hanya itu, kakek Tisna ternyata merupakan salah seorang sniper yang sangat berjasa dalam upaya pembebasan sandera pesawat Garuda Indonesia yang dibajak oleh teroris di Thailand yang terkenal dengan sebutan Operasi Woyla 1981. Pesawat laju, kita bagiannya. Kita dikasih 3 orang, Mayor Sunarto, Pak Wondo Sertu, saya Serda. Jadi kata Pak Narto pendek, sebelum ada baba dari saya, jangan nembak. Mayor Narto, tembak. Soalnya pesawat diam aja begini gitu kan. Wong kita juga asalnya bayang-bayang pilot kelihatan di kaca. Misinya berhasil? Ya berhasil, cuman sekian menit, 3 menit lah. Berhasil, nggak sampai 5 menit. Pengabdiannya sebagai seorang prajurit dengan skill dan pengalaman luar biasa itu pun membuat kakek menerima berbagai penghargaan dari negara, mulai dari plakat hingga piagam bintang sakti yang ditandatangani langsung oleh Presiden Soeharto.
Perjuangan adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kakek Tisna. Bagaimana tidak, setelah pensiun sebagai seorang prajurit, pria kelahiran Bandung 3 Mei 1945 ini memilih berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarga dengan menjadi seorang petugas kebersihan di tempatnya tinggal. Pokoknya pindah dari Cijantung ke ini sini 96 aja lah. Pokoknya apa aja lah yang ada saya kerjain istilahnya gitu. Suruh misalnya ada warga, Pak potongin pohon, ya. Kakek Tisna menjalani aktivitas yang sudah ia lakukan selama kurang lebih 25 tahun. Sejak pagi, kakek sudah berkeliling dengan gerobak dan peralatan miliknya untuk membersihkan sampah yang ada di komplek perumahan. Dengan cekatan, ia menyapu dan mengumpulkan sampah yang berserakan, lalu mengangkutnya. Tanpa mengeluh, kakek terus mengisi hingga gerobaknya penuh. Kemudian membuangnya ke tempat penampungan sampah milik warga. Pekerjaan kakek Tisna tidak selesai sampai di situ saja. Setelah sampah terkumpul, kakek lantas membakar limbah rumah tangga itu agar tidak menumpuk dan menimbulkan bau. Kakek Tisna mengaku meskipun hanya mendapatkan imbalan yang tidak seberapa berupa suguhan makan minum oleh warga, namun kakek tetap bersyukur atas rezeki yang ia dapatkan. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat At-Taubah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Selain membersihkan sampah, untuk menambah penghasilannya, kakek juga menerima jasa menebang pohon jika ada warga yang memintanya. Meskipun di usia yang sudah sangat senja, kakek Tisna masih mampu untuk memanjat hingga menebang batang pohon. Pekerjaan sebagai penebang pohon bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Ada banyak resiko yang bisa melukai atau membahayakan kakek Tisna, seperti terkena sabatan golok hingga tertimpa reruntuhan batang pohon yang ditebang. Kakek Tisna bahkan pernah mengalami kecelakaan. Kakinya terkena sabatan golok saat sedang menebang pohon, hingga memerlukan perawatan serius hingga sembuh. Itu karena apa, Kek? Golok. Ikan ini pegang nih, langsung jeledat ke sini. Jadi istilahnya meleset, judet. Aduh, gimana? Saya bilang madaku ini, saya bilang urat nih. Aduh, duel. Setelah batang pohon yang ia tebang runtuh, kakek dengan terampil lantas turun dan membersihkan sampah pepohonan yang runtuh di tanah. Warga yang meminta kakek Tisna untuk menebang pohon pun sangat puas dengan hasil kerjanya. Seringkali mereka memberikan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop meskipun kakek tidak meminta. Alhamdulillah. Pengabdian dan perjuangan yang kakek lakukan di masa tuanya ini sungguh luar biasa. Kakek sama sekali tidak gengsi, apalagi merasa tinggi hati, meskipun dirinya merupakan seorang pejuang bangsa. Ya gimana lah, susah lah saya juga bicara masalah itu kan. Saya juga, saya Kopassus, ya. Jadi di forum istilahnya nggak ditunjukin bahwa saya veteran atau istilahnya Kopassus, ya. Biasa-biasa aja kalau masyarakat. Bagi kakek Tisna, yang terpenting adalah
ia tetap mampu menghidupi keluarganya dan bisa bermanfaat bagi orang lain di usia tuanya. Sebagaimana ia telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara di masa mudanya. Masya Allah, tabarakallah.